Baik, selamat pagi. Jadi mohon izin, Bapak Rektor sedang ada kegiatan, yaitu membuka kegiatan mahasiswa di Kecak Restoran pada saat yang bersamaan. Jadi saya selaku Wakil Rektor 1, mohon izin untuk menggantikan beliau memberikan sambutan pada pagi hari ini. Baik, yang saya hormati Ketua Program Studi Bisnis Digital, Ibu Megayani, dan juga Bapak narasumber kita hari ini, Bapak Wahyu, serta mahasiswa-mahasiswi Prodi S1 Bisnis Digital, rekan-rekan panitia, dan seluruh peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, jadi rekan-rekan yang berbahagia, acara hari ini adalah judulnya DigiCamp, salah satu program unggulan dari Prodi S1 Bisnis Digital yang merupakan kegiatan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para pesertanya mengenai digital marketing. Jadi ini adalah acara yang sangat positif, khususnya bagi para peserta yang berasal dari SMA, SMK se-Bali. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa karena dapat mengisi waktu liburan sekolahnya dengan hal-hal yang berharga. Jadi dengan adanya pelatihan atau pendampingan digital marketing ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi adik-adik, rekan-rekan mahasiswa dan juga siswa-siswi SMK, SMA yang tentunya mungkin sekolahnya sudah mengadakan kerjasama dengan IPBI. Dan ini di sini berbagai materi akan disampaikan oleh narasumber kita, mohon dapat disimak dengan sebaik-baiknya sehingga nanti bisa dipergunakan di kehidupannya dan juga untuk peluang untuk membuka sebuah usaha. Baik, jadi Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan panitia dan peserta yang saya banggakan, selamat mengikuti pelatihan ini, Digital Bootcamp. Ini tentunya sebuah program yang luar biasa, sebuah inovasi dari Prodi S1 Bisnis Digital. Jadi saya mewakili Bapak Rektor dan juga seluruh manajemen IPBI mengucapkan selamat bagi para peserta yang terpilih, yang tentunya nanti akan mendapat reward atas partisipasinya dalam program ini. Baik, jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyimak, dan semoga mendapat manfaat yang menjadi luaran atau target dari program ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, serta peserta dari seluruh SMA SMK se-Bali. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyimak. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik, terima kasih sambutannya dari Bu Deno. Nah, berikutnya kita sambut sambutan dari Ketua Program Studi S1 Bisnis Digital kepada Ibu Nuyan Megasari Apriani, SDMM. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar, Ella? Sudah, Miss, sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin Ibu Deno. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Denok Lestari, SSM Hum. Dan yang kami hormati pula para narasumber yang kebetulan sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, seluruh undangan dan seluruh mahasiswa dan peserta DigiCamp yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat berkumpul di sini ya secara sehat meskipun secara virtual. Nah, pada kesempatan kali ini program studi S1 Bisnis Digital
berkolaborasi dengan Inkubator Bisnis Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional mengadakan kegiatan yang bertajuk dengan Lomba DigiCamp. Jadi DigiCamp itu adalah Digital Bootcamp and Championship, di mana kegiatan ini merupakan lomba yang disertai juga dengan pemberian materi mengenai digital marketing. Nah, kurang lebih nanti akan ada sebanyak 4 kali pelatihan yang akan mendatangkan narasumber-narasumber yang sudah kompeten dan ahli di bidangnya. Nah, melalui acara bootcamp ini juga, adapun pelaksanaan kegiatan lomba, di mana secara daring seluruhan kegiatannya dengan target peserta yaitu siswa-siswi SMA maupun SMK dan seluruh mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi melalui kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran manajemen IPB Internasional, seluruh narasumber yang memang telah berkenan untuk mendukung acara kegiatan ini, dan inkubator bisnis ya, yang terutama pada kesempatan kali ini produknya yaitu sambal embel Pawon Nusa yang digunakan sebagai produk untuk pemasaran pada lomba kali ini. Seluruh peserta, panitia, dan juga pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses, memberi manfaat bagi kita semua, terutama menambah dan memperdalam pengetahuan tentang bisnis digital, digital marketing, dan juga memberi pengetahuan tentang memperdalam terkait dengan kampus kita, yaitu IPB Internasional. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan berlangsung. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih ya, La. Terima kasih, Miss. Jadi itu dia sambutan yang sangat menarik dari Ketua Program Studi kita, yaitu S1 Bisnis Digital. Nah, berikutnya kita akan langsung saja ke acara yang pertama, yaitu penjelasan tentang pentingnya digital marketing oleh Bapak Bagus Tuah Nirmala, STM Par. Untuk Bapak Bagus Wahyu, waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor IPB Internasional, Bapak Imade Sujana, atau yang mewakili hari ini adalah Bu Deno Lestari, Bu Warek 1, yang terhormat Bu Kaprodi, S1 Bisnis Digital, Bu Mega Yanisari. Perkenankan saya memberikan materi untuk memberikan insight ya terkait dengan digital marketing buat teman-teman di sini. Mungkin ada yang dari luar Bali ya, kemarin saya lihat yang mendaftar ada dari Unsri kayak gitu ya. Jadi eventnya nasional jadinya. Nah, kemudian lumayan banyak juga yang dari luar Bali ya. Kemudian materi hari ini terkait dengan pentingnya digital marketing untuk sebuah bisnis ya, terutama teman-teman yang program studi bisnis atau bisnis digital yang ingin memulai startup atau membuka bisnis kecil-kecilan kayak gitu ya. Oke, saya share materinya ya. Oke. Sudah terlihat ya materinya? Sudah, Bapak? Oke. Jadi hari ini saya memberikan materi tentang pentingnya digital marketing dalam persaingan bisnis ya. Nama saya Bagus Petuwai Nirmala, saya sebagai Kepala Inkubator IPB Internasional sekaligus dosen di program studi S1 Bisnis Digital. Ya, sedikit tentang saya. Jadi saya S1 saya adalah teknik, kemudian S2 saya adalah pariwisata. Saya pernah memiliki pengalaman bekerja di pariwisata juga, kemudian di kampus IT juga, kemudian ya terkait dengan prestasi ya, memenangkan beberapa hibah selayaknya dosen ya, di tahun 2018, tahun 2020, tahun 2023 ada 2 hibah, kemudian juga pernah untuk keberangkatan perwakilan Inkubator Bisnis Indonesia untuk
studi banding ke Jepang, kemudian juga perwakilan inkubator bisnis Indonesia dalam proyek ASEAN JAIF Jepang, kemudian penerima hibah penguatan kelembagaan inkubator 2018. Pengalaman untuk mendirikan startup. Mohon maaf Bapak, ini untuk PPT-nya masih loading. Kenapa? PPT-nya masih loading, belum ya. Sebentar ya. Nah. Coba saya ulang share-nya ya. Ini udah muncul ya? Sudah. Sudah? Sudah ya? Sudah muncul ya? Sudah, Bang. Oke. Perkenalkan, saya Bagus Petuayu Nirmala. Saya salah seorang dosen di program studi S1 Bisnis Digital. Pendidikan saya S1 Teknik Industri ITB, S2 Kajian Pariwisata Universitas Udayana. Kemudian pengalaman sempat bekerja di perusahaan sekitar 2 tahun, kemudian di kampus IT kurang lebih 6 tahun. Saat ini sebagai dosen aktif di IPB Internasional. Kemudian kepemimpinan publik dan prestasi, saya saat ini menjabat sebagai Ketua Koordinator Wilayah Bali Nusra untuk Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia dan Kepala Promosi dan Marketing Destinasi Lombok Tourism Forum. Kemudian beberapa prestasi, hibah dari Kemendristek, kemudian mewakili Indonesia untuk program-program inkubator di Jepang, ya. Nah, pengalaman industri startup dan IT ataupun pariwisata yang saya buat, yang pertama adalah startup From-In, yaitu aplikasi augmented reality yang digunakan saat pre-trip dan during trip untuk memandu wisatawan menjelajahi destinasi secara real time. Kemudian pengalaman industri lainnya yang mungkin relate nanti dengan kegiatan bootcamp ini adalah The Bali Chili, yaitu sebuah sosial media base-nya Instagram dan TikTok. Ini saya kelola saat ini sudah memiliki kurang lebih 400.000 follower aktif dan sudah berkolaborasi dengan 70 industri perhotelan yang ada di Bali. Oke, jadi terkait dengan digital marketing ya, ini data 2019 bulan Januari, mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mengakses dari WR Sosial ya, bahwa total populasi di Indonesia pada saat itu 2019 ada 260 juta dan pengguna HP-nya bahkan melebihi dari total populasi di Indonesia, sekitar 355 juta. Artinya banyak penduduk di Indonesia yang memiliki lebih dari 1 HP ya. Minimal ada 2 HP lah seperti itu. Jadi sudah seperti itu penetrasi teknologi smartphone di Indonesia ya, umumnya smartphone, jadi mereka pasti sudah mengakses internet secara lazim. Kemudian nah, untuk device yang digunakan untuk di Indonesia itu untuk handphone atau smartphone ada 91%, maaf, untuk mobile phone ada 91%, untuk smartphone ada 60%, laptop 22%. Jadi device-nya memang kebanyakan yang memerlukan akses internet seperti itu. Kemudian e-commerce activity-nya, ya biasanya teman-teman melakukan kegiatan apa sih di e-commerce seperti Tokopedia, kemudian Shopee. Nah, di sini data yang kita bisa lihat dari WR Sosial, yang pertama adalah search online for a product or service to buy. Jadi ada 93% masyarakat atau pengguna smartphone yang mengakses atau mencari secara online adalah produk atau service untuk dibeli. Ya. Kemudian data yang kedua, visited an online retail store on the web. Ya, jadi
banyak juga yang melihat online store dari website juga, jadi nggak hanya bergantung pada smartphone kayak gitu ya. Kemudian membeli produk atau service secara online sebesar 60%. Kemudian data yang keempat, made on online purchase via laptop. Jadi ada juga selain yang berbelanja menggunakan smartphone, ada juga yang berbelanja menggunakan laptop atau device atau komputer ya. Kemudian made on online purchase via mobile device. Jadi ada juga yang membeli produk atau layanan jasa menggunakan mobile sebanyak 76%. Ini datanya beda-beda. Ada yang dari WL Sosial, ada yang dari Global Web Index, ada dari Hotsuite, dan ada juga dari Global Web Index juga. Nah, teknologi sudah mengubah kebiasaan masyarakat. Ya, sekarang manusia, generasi milenial, ya, generasi kalian sudah sangat-sangat bergantung dengan keberadaan device, apalagi sekarang lagi hype adalah teknologi AI, ya. Jadi apapun tugas, bahkan ada yang mengerjakan skripsi menggunakan AI kayak gitu ya. Jadi kebutuhan utama sudah bukan physiological need lagi, tapi juga wifi dan baterai. Ya, banyak generasi kalian misalkan mau nongkrong di di restoran atau di tempat tongkrongan, pasti nyarinya dua ini dulu, wifi atau baterai, baru nongkrong di resto itu. Kalau enggak ya nggak jadi makan di sana kayak gitu ya. Jadi ini sudah menjadi kebutuhan dasar untuk generasi ataupun untuk digital native saat ini. Kemudian ya, ini hasil riset juga selama 60 detik atau selama 1 menit di internet, berapa banyak sih data yang bertebaran ya. Jadi berdasarkan riset, jika dilihat dari YouTube, ada sekitar 278 juta penonton video yang dilihat di YouTube. Jadi banyak banget. Ini baru jumlah videonya, belum durasinya. Tinggal dikali aja, misalkan rata-rata video di YouTube 10 menit, ya berarti sekitar 27 juta menit video yang ditonton di YouTube. Kemudian WhatsApp, dalam 1 menit ada 20 juta pesan yang bertebaran di WhatsApp. Kemudian ada di Snapchat, kemudian ada di Instagram. Di Instagram ada sekitar 38.000 foto yang diunggah di Instagram. Jadi sudah semasif itu keberadaan digital di lingkungan kita, sehingga kita harus bisa memanfaatkannya secara bijak dan mengambil benefit dari keberadaan dunia digital ini. Iya, nah di Indonesia potensi pasar digital sangatlah besar ya. Jadi bahkan hasil riset dari kementerian menyatakan pasar smartphone di Indonesia terbesar ketiga di Asia Pasifik. Ya, ini datanya hampir mirip dengan yang tadi. Pemilik smartphone-nya lebih banyak, jumlah smartphone-nya lebih banyak pada jumlah penduduknya. Kemudian pengguna smartphone terbesar Asia Pasifik, yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah India, yang ketiga Indonesia 74 juta. Kemudian ada Jepang, ada Korea Selatan, Filipina, dan Vietnam. Jadi Indonesia sudah termasuk dalam 3 besar ya dalam penggunaan smartphone di Asia Pasifik. Kemudian konten apa yang menjadi favorit untuk warga Indonesia? Biasanya jenis konten yang diakses adalah sosial media. Ya, mereka bisa mencari hiburan atau entertainment ataupun berita atau berita-berita yang lebih viral. Ada juga untuk kegiatan pendidikan, layanan publik, serta belanja online. Nah, perangkat yang digunakan ini sejalan dengan hasil survei yang tadi dari WR Sosial. Smartphone mendominasi ya sekitar 67%. Kemudian ada laptop 12% dan komputer 14%. Nah, media sosial yang menjadi favorit ada YouTube, ya, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan ada juga LinkedIn. Ya, dan ini data tahun 2019 saya kira. Untuk pengguna YouTube ada sekitar 100 juta orang, Instagram sekitar 45 juta, kemudian ada 24 juta untuk Twitter, kemudian Facebook 111 juta, dan LinkedIn ada 8 juta. Nah, yang sebelahnya ini data globalnya, ya.
Jadi kalau kita bandingkan untuk YouTube aja kita sudah 1/10-nya, ya, dari 100 juta menjadi 1 miliar. Kemudian begitu juga untuk untuk Twitter juga hampir 1/10-nya, hampir 10%. Kemudian terkait dengan kegiatan berbelanja, e-commerce yang paling sering dikunjungi adalah ada Tokopedia, ada Elevania, ada Blibli, ada Lazada, Bukalapak, dan Jingdong, ya, atau JD.id. Kemudian barang yang banyak dibeli adalah fashion, gadget, elektronik, dan makanan. Nah, ini terkait dengan produk yang akan kita lombakan di event DigiCamp ini adalah makanan, yaitu sekitar 14%. Nah, bagaimana kita agar sukses di era digital? Seperti yang kita tahu, potensinya sangat besar. Tadi datanya sudah terlihat sekali bahwa Indonesia merupakan menjadi pemain penting dalam kancah digital di Asia Tenggara. Bagaimana agar sukses di era digital? Adalah ya kita harus lebih bagus sudah dalam artian kita mau belajar, yang kita mau mempelajari hal-hal yang terbaru. Kemudian dan menurut saya tidak pernah berhenti ya, karena kalau kita berbicara tentang dunia digital itu berkembang terus, algoritmanya berkembang terus. Mau ngomong Google dari dulu sampai sekarang algoritmanya nggak ada yang sama. Instagram juga seperti itu, TikTok juga seperti itu, algoritmanya berkembang sehingga kita harus mempelajari apa aja yang perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita menggunakan platform-platform tersebut. Nah, paling gampang adalah belajar dari yang sudah ahli atau yang sudah berpengalaman atau praktisi ya. Jadi misalkan kita di program bisnis digital, teman-teman yang juga dari program bisnis digital pasti dosen-dosennya sebagian ada yang praktisi ya. Mungkin ada beberapa juga yang tidak, tapi umumnya ada yang praktisi. Nah, mereka sebagai tempat kalian belajar ya. Setelah belajar harus praktek ya, harus praktek, harus dipraktekkan ilmunya. Di sana akan ketemu berbagai pengalaman, masalah. Nah, itu ditanyakan kembali ke dosen-dosennya. Dari sana kalian akan terasah kemampuan kalian dalam digital marketing kayak gitu. Nah, jadi jangan berhenti belajar ya. Ini pengalaman saya sendiri untuk membangun The Bali Chili. Kita bangun dari tahun 2014. Jadi kita bangun Bali Chili itu sebagai sosial media platform berkaitan dengan informasi pariwisata. Dari 2014 sampai sekarang informasi yang algoritma yang digunakan berbeda-beda. Jadi tidak jarang kita kena namanya ban. Ya, kalau kita bermain digital pasti kita kenal namanya shadow ban, terutama di Instagram ya istilahnya shadow ban. Kalau di Google kena penalti kayak gitu. Jadi sampai sekarang Bali Chili sudah memiliki follower total ya dengan 3 akun lainnya sekitar 400.000 dan sekarang sudah sebagai salah satu platform sosial media Instagram yang terkenal di Bali. Oke, real dan inspiration. Jadi inspirasi untuk keberhasilan kita di dunia digital udah banyak ya, udah banyak sekali dari berbagai tokoh nih. Ada dari mungkin ada yang pernah nonton film The Social Network ya. Ini adalah film tentang pendirinya Facebook, dulu namanya awalnya The Social Network, yang dia membuat coding pada saat dia lagi putus asa lah, katakan seperti itu, karena diputus sama pacarnya. Kemudian ini juga ada real story dari seorang anak muda yang menjadi miliarder di Thailand sana, yang awalnya dia sebagai gamers, kemudian dia memiliki usaha kuliner yaitu Takenoi, ya snack rumput laut. Kemudian ini Steve Jobs, siapa yang nggak tahu Steve Jobs, ini adalah juga mengawali bisnisnya, bisnis digital pada saat masih muda usianya. Ada juga Bill Gates juga ya, yang mereka menjadi kompetitor juga dan menjadi partner juga. Kemudian, nah ini mungkin film yang kalian tonton seriesnya, ya ini inspirasi juga bahwa untuk membangun sebuah bisnis itu bisa dari usia yang sangat muda, bahkan dari kuliah. Nah, mengapa IPBI DigiCamp?
Jadi kami di Digital Business S1 di IPB Internasional melihat ada pola, dan ini sudah saya riset juga, ternyata benar di mana oleh channel 1% nggak hanya di Bali tapi juga di luar sana kegiatan aktivitas kemahasiswaan sudah mulai menurun, ya mungkin minatnya dan mungkin kurang relate dengan kegiatan akademik di perkuliahan, sedangkan minat untuk menjadi wirausaha itu naik, ya setidaknya minat untuk menghasilkan mendapatkan penghasilan sedini mungkin dari generasi muda, ya sekitar 30% dari ASEAN Youth Survey. Nah, kemudian banyak juga yang cerita-cerita keberhasilan tentang berbisnis yang disupport sama digital marketing. Salah satunya dari bisnis kue semprong, bisnis kuliner yang berbasis di Tangerang kalau nggak salah, dan dia bisa memiliki omset 7 miliar. Kue semprong itu sebenarnya kue yang sederhana ya, maksudnya dijual di pasaran banyak, tapi anak muda ini S1 kuliah IT BINUS, Bina Nusantara, dan pasangannya kuliah di arsitek Universitas Tarumanegara. Jadi dua program studi yang kita bisa bilang sangat ini ya, sangat favorit ya. Tapi mereka akhirnya membuat sebuah produk yang namanya kue somprong dan berhasil berjualan dengan omset sampai 7 miliar per bulan. Nanti teman-teman bisa lihat nih ya, videonya ada di YouTube. Kemudian yang kedua yang viral juga dari sosial media, khususnya di TikTok, itu adalah Eat Sambal. Ya, teman-teman pasti tahu ini sangat-sangat viral sampai bisa mengundang artis papan atas di Indonesia. Ya, kemudian Eat Sambal ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2018 atau 2019, sempat terpuruk juga usahanya, tapi akhirnya Eat Sambal sukses berkat sosial media. Ya, kemudian dia juga berhasil dan mampu membayar artis papan atas untuk menjadi model iklan di video-video mereka. Jualannya sampai 1.000 jutaan botol ya dari video ini. Jadi teman-teman juga bisa lihat dari Korea Mencin ini videonya di YouTube. Nah, sebelum mereka sebenarnya ada pengusaha dari Indonesia, mungkin ada yang tahu pengusaha tempe ini ya, dia juga pengusaha kuliner. Dia kuliah di Jogja, namanya Pak Rustono, kuliah di Jogja. Kemudian karena dia punya istri orang luar, orang Jepang, akhirnya dia pindah ke Jepang dan membuat pabrik tempe di Jepang. Sampai sekarang pencapaiannya adalah 16.000 bungkus tempe per 5 harinya dan memiliki cabang di beberapa negara di dunia. Ya, jadi memang sekarang itu kami melihat banyak mahasiswa yang ingin waktu masa kuliahnya pun menghasilkan income sebanyak-banyaknya ya. Jadi kami menyediakan, kami nyebutnya platform ya, IPB DigiCamp ini menjadi platform buat teman-teman belajar bagaimana memanfaatkan produk di sekitar teman-teman untuk dijual dengan cara yang sederhana kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya ya. Jadi trennya bagaimana? Sekarang trennya udah berubah. Kalau zaman dulu kita berbelanja harus datang ke pasar, harus panas-panasan, kemudian ada juga pasarnya yang enggak kotor kayak gitu ya. Kemudian kalau ke mall pun kita harus jalan jauh nih, muterin mall nih. Ya, karena banyak mall yang besar-besar sekarang bertebaran di Indonesia, muter-muter dan itu lumayan buat capek juga ya. Tapi di generasi kalian, sekarang belanjanya sudah gampang lewat smartphone ya. Bahkan bisa sejam tuh nyari produk tuh, satu produk aja lewat e-commerce atau marketplace bisa berjam-jam. Kemudian bayarnya juga gampang. Bayarnya menggunakan smartphone bisa atau menggunakan kartu debit atau credit card. Ya, jadi pola atau perilaku konsumen itu udah berubah ke arah sana. Nah, selanjutnya tentang tentang peluang karir dari digital marketing ini sudah dinyatakan oleh World Economic Forum bahwa
digital marketing menduduki posisi 4, growing job demand ya. Jadi nomor 4 dari 10 profesi yang akan berkembang ke depan. Nah, kemudian di sini kita harus bisa menangkap peluang ini. Kita membekali diri khususnya dari program studi digital bisnis dengan mempelajari skill-skill atau keterampilan pemasaran digital. Nah, ini yang akan turun. Ya, sudah bukan rahasia lagi, sekarang teller itu jumlahnya semakin menurun. Bank-bank itu banyak yang tutup. Kalau kalian memperhatikan, ATM itu udah banyak yang dicabut. Ya, udah banyak yang ditarik dari banknya, karena kegiatan aktivitas semua melalui HP. Di Jakarta pun kegiatan transaksi sudah menggunakan QRIS atau kris ya. Ada juga menggunakan debit. Jadi kegiatan tarik uang tunai itu sudah sangat-sangat berkurang. Nah, di penutupnya, digital marketing adalah keterampilan wajib bagi milenial, bagi teman-teman mahasiswa. Maka ayo kita mulai dengan IPBI Digicamp. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Daniela. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materi yang sudah dipaparkan. Nah, berikutnya kita langsung saja masuk ke acara penjelasan tentang ruang lingkup dan benefit yang akan didapat oleh peserta beserta alur dan aturan dari kompetisi Digicamp ini yang akan dipaparkan oleh Saudari Nikomal Sandiari selaku panitia Digicamp 2023. Kepada Saudari Sandi, apakah sudah siap? Baik, sudah. Baik, Apakah suaranya kami terdengar? persilakan. Baik, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, di sini saya Sande, selaku pembawa materi pada pagi hari ini. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu Digicamp. Digicamp adalah lomba berbasis digital yang disertai dengan bootcamp digital marketing yang terbuka untuk semua siswa atau siswi, SMA atau SMK, dan mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia. Bootcamp akan dilakukan 4 kali pertemuan dan 7 kali pendampingan melalui Zoom dan dapat diakses melalui Google Classroom. Adapun materi bootcamp, yang pertama yaitu pembuatan konten, foto, dan video. Yang kedua, ada pengelolaan akun bisnis dan Instagram. Yang ketiga, ada pengelolaan akun bisnis TikTok. Dan yang terakhir, ada pemasangan iklan digital di media sosial. Nah, produk yang akan dijual yaitu sambal embe yang diproduksi dari Pohon Nusa. Apa sih Pohon Nusa? Pohon Nusa adalah tenan dari inkubator bisnis. Berikut ada penampakan dari sambal embe. Nah, berikut penampakan sambal embe. Adapun timeline lomba, yang pertama yaitu pendaftaran, dimulai dari tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 17 Juli 2023. Adapun bootcamp yang akan dilakukan pada tanggal 20 Juni sampai dengan 23 Juni 2023. Sharing session yang dilakukan 1 kali setiap seminggu. Lomba akan dilakukan dari tanggal 23 Juni sampai dengan 13 Agustus 2023 dan closing session, closing dan pengumuman pada tanggal
14 Agustus 2023. Adapun kriteria ketentuan umum, yang pertama yaitu peserta boleh perseorangan ataupun kelompok, 2-3 anggota yang berasal dari sekolah atau universitas yang sama. Kedua, satu sekolah atau universitas dapat mengirim delegasinya lebih dari satu tim. Ketiga, peserta wajib bergabung di WhatsApp Group yang tertera di formulir pendaftaran untuk mempermudah komunikasi. Keempat, keputusan tim juri tidak dapat diganggu-gugat. Kelima, anggota tim yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan dengan alasan apapun. Adapun kriteria lomba, kriteria unggahan media sosial. Yang pertama, ada post dari aset digital berupa foto, grafik, dan video Ponusa dan Digicam boleh digunakan di akun peserta. Yang kedua, peserta dapat menciptakan unggahan digital sesuai dengan kreativitas masing-masing, baik berupa desain grafis, foto, atau video. Dalam masing-masing unggahan, peserta diwajibkan untuk melakukan tag akun @ponusa.id, @digitalbusiness.ipbi, dan IPB Internasional. Kemudian, peserta diwajibkan untuk melakukan tag akun mention, akun sekolah masing-masing. Kriteria lomba. Peserta mengirimkan laporan omset dan sales claim ke ponusa.id@gmail.com pada tanggal 13 Agustus 2023 jam 12 WITA. Peserta mengirimkan performance claim ke ponusa.id@gmail.com secara berkala setiap minggunya. Pemesanan produk dilakukan melalui akun Shopee Ponusa atau pemesanan secara langsung ke nomor WhatsApp Ponusa. Penilaian. Keaktifan sosial media peserta, post video 5 poin, post foto 5 poin, post video original 15 poin, post foto original 10 poin, sosial media performance claim 10 poin, self 30 poin, keaktifan bootcamp 20 poin, absen bootcamp, dan akses materi bootcamp. Laporan omset dan sales claim 20 poin lengkap. Rincian dan jelas peruntukannya, pemenang adalah mereka yang mendapatkan poin akumulasi terbanyak. Penghargaan untuk para pemenang ada 3 juara dan disertai runner-up 1 dan runner-up 2. Juara 1 mendapatkan sertifikat, beasiswa, uang pembinaan sebesar 1.500.000. Juara 2, sertifikat, beasiswa, dan uang pembinaan sebesar 1 juta. Dan juara 3, sertifikat, beasiswa, uang pembinaan sebesar 500. Runner-up 1 mendapatkan sertifikat dan beasiswa. Runner-up 2, sertifikat dan beasiswa. Peserta mendapatkan komisi sebesar 25% dari penjualan. Beasiswa senilai 12 juta untuk tahun pertama bagi pemenang yang mendaftar di program studi S1 Bisnis Digital. Peserta yang menang mendapatkan potongan 100% biaya pendaftaran di program studi S1 Bisnis Digital. Seluruh peserta yang menyelesaikan bootcamp mendapatkan sertifikat bootcamp. Adapun informasi kontak person yang dapat dihubungi. Kontak person untuk WhatsApp ada 085 109 608 222 dan media sosial Ponusa @ponusa.id untuk media sosial Instagram, @ponusa.id untuk media sosial TikTok dan Linktree. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Sandi atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan beranjak pada sesi tanya jawab. Apabila dari seluruh peserta ada yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Baik, mungkin pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau jika ingin bertanya langsung, itu bisa kami persilakan. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Liana Ningsih. Jadi pertanyaannya adalah, baik, saya baca satu persatu dulu. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, dalam penjualan kita menggunakan akun lama atau yang baru di medsos. Nah, mungkin panitia bisa langsung menjawab. Atau kita dengarkan langsung pertanyaan dari Kak Intan Ireka Putri. Baik, dipersilahkan. Baik ya Kak, saya mulai ya. Baik, dipersilakan. Halo Kak, sudah terdengar? Tidak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Baiklah Kak, saya ingin bertanya. Tadi kan kita sudah berbincang-bincang ya Kak ya mengenai bisnis online di era digital saat ini. Nah kan tahap-tahap bisnis online itu kan ada yang namanya introduct, growthy, terus itu kan ada yang namanya tahap decline. Nah bagaimana sih Kak caranya kita melewati tahap decline agar produk kita tidak serupa dengan produk Nokia yang berkata we did not anything wrong but somehow we lost. Bagaimana caranya kita menghadapi tahap deadline agar produk kita itu selalu namanya dikenal dan namanya tidak jatuh serta memberikan improve yang baik. Sekian dari saya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, mungkin dari panitia akan menjawab pertanyaan satu persatu atau mau sekalian, dipersilakan. Halo, ya mungkin saudari MC mungkin saya bantu jawab ya. Ini mungkin lebih ke materi tentang digital marketingnya ya. Untuk bagaimana caranya untuk sebenarnya perubahan itu tidak bisa dihindari ya. Jadi yang namanya kita bersaing secara bisnis, kompetitor juga berkembang, kompetitor juga ada yang tumbuh dan ada juga yang mati kayak gitu. Dan perubahan teknologi sangat mempengaruhi. Pengalaman saya membangun bisnis pada saat memulai The Bali Chili yang awalnya di Instagram sampai sekarang pindah ke TikTok, kita belajar bagaimana mengelola platform Instagram, mempelajari perubahan-perubahan yang ada, kemudian kita implementasi di platform-platform yang kita gunakan. Ya, pada akhirnya kita harus berinovasi, ya, agar tidak memasuki tahap decline, ya. Tapi mature pasti, ya. Jadi mature itu pasti. Tapi kalau kita bisa berinovasi, kita bisa masuk ke growth fase 2, kayak gitu. Mungkin itu bisa membantu menjawab Saudari Putri. Iya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya, sangat membantu sekali.
Baik, dari pertanyaan yang di kolom chat mungkin bisa dibantu menjawab oleh panitia. Atau bagi peserta yang masih memiliki pertanyaan, jadi kami beri kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya apabila masih ada yang belum jelas. Oke, untuk pertanyaan dari kalian Ningsi, mohon maaf saya izin off cam, tapi untuk menjawab pertanyaan kalian Ningsi, untuk penjualan di lombanya itu bisa ya menggunakan akun lama dan akun pribadi, dan di platform apa aja, itu bebas. Makasih. Baik, itu dia jawabannya. Apakah sudah jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari peserta teman-teman yang lain, apakah semuanya ada yang memiliki pertanyaan? Jadi pertanyaan kami buka di kolom chat dan apabila ingin menanyakan langsung, itu kami persilahkan. Baik, saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dari Jessica. Jadi selamat pagi Kak, saya izin mau nanya tentang bagaimana cara kita mendapatkan produk sambal MB. Saya masih bingung Kak, terima kasih. Oke, saya izin menjawab lagi ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Jessica, pemesanan sambal embe itu bisa dilakukan lewat kita punya Shopee, terus ada Tokopedia dan bisa langsung hubungin ke WhatsApp kami ya. Itu semuanya ada di Linktree, yang disediakan. Tuh. Makasih. Baik, itu dia penjelasannya. Apakah sudah jelas? Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, aku akan jelaskan ulang dari penjualannya ya. Jadi, iya sistemnya itu seperti pertanyaannya untuk proses penjualannya gimana ya Kak? Apakah harga yang kita beli dengan yang kita jual itu beda atau sistemnya seperti dropshipper? Iya, jadi sistemnya itu seperti dropshipper. Nanti semuanya itu langsung ke paunusanya langsung. Nanti komisi akan langsung nanti tapi kalian tetap akan mendapatkan komisi seperti itu. Nanti akan dari panitia yang menghitung. Kemudian nanti juga ada pengiriman claim sales. Jadi kalau misalnya kalian akses guidebook kami, di situ juga ada format bagaimana membuat sales claim dan laporan omset di situ seperti itu. Nanti bisa langsung dikirim ke kami.
Tuh. Dan harganya yang dibeli dan dijual itu sama. Terima kasih. Apakah masih kurang jelas? Baik, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi, daripada nanti bingung, ya kan? Baik, sekarang ditanyakan.